Dan Partai Demokrat lagi-lagi dihantam badai korupsi setelah sejumlah kadernya terbelit korupsi. Status tersangka yang kini disandang oleh Menteri SDM Jero Wacik mencoreng wajah akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana Demokrat mempertanggungjawabkan integritas selama mengawal pemerintahan SBY? Bagaimana pula posisi Partai Demokrat mendatang? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, ada Pak Denny Kailimang di ujung telepon. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam, Anji. Ya, dan juga bergabung ada pengamat politik Erlangga Pribadi di Wisma Nusantara. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, hari ini Ketua Umum Partai Demokrat PSBY sudah tiba di tanah air. Sudah diketahui Pak, apa yang menjadi reaksi Pak SBY dan juga bagaimana rencana pemanggilan malam hari ini beberapa menteri yang kader Demokrat oleh Presiden? Halo? Pak Denny? Ya, kenapa? Halo? Putus-putus nih. Ya, halo? Ya, sudah bisa dengar suara saya Pak Denny? Ya, bisa. Ya, udah dengar. Pak Denny, hari ini Pak SBY kembali ke tanah air. Sudah mendengarkan apa reaksi Pak SBY terkait dengan penetapan tersangka Menteri SDM dan juga bagaimana rencana pemanggilan sejumlah kader Partai Demokrat malam hari ini di Cikeas, Pak Denny? Ya, yang saya tahu dari koran, dari TV1 juga mengatakan ya Presiden kaget gitu. Itu yang saya tahu. Dan tadi Julian juga mengatakan kan ya. Jadi dalam hal ini Pak Jero sudah mengatakan juga akan sebagai kader dan sebagai menteri tentunya dia harus melaporkan tentang statusnya yang sudah ditetapkan oleh KPK. Itu wajar-wajar saja. Jadi dia harus melaporkan hal itu. Nggak tahu kapan diterimanya oleh Presiden atau sebagai Ketua Umum untuk menerima menterinya. Oke, kita mendapatkan informasi Ketum Partai Demokrat malam hari ini akan memanggil sejumlah kader Pak Denny. Apakah masih berlangsung malam hari ini akan menjadi? Saya tidak dapat kabar ya. Saya belum. Apakah memang ada pemanggilan, ada undangan atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi untuk Partai Demokrat sendiri Pak, akankah membahas secara khusus kasus yang menimpa Pak Jero Wacik? Kenapa? Halo? Apakah Partai Demokrat akan membicarakan secara khusus terkait dengan kasus yang dihadapi Pak Jero Wacik setelah ditetapkan sebagai tersangka? Saya rasa tidak perlu dibahas itu. Cuma di dalam arti kata bahwa karena ini sudah masuk kepada ranah hukum dan itu sudah masuk kepada kewenangan dari KPK, maka kita serahkan ke KPK ya untuk menjalankan suatu proses hukum. Dan jadi persoalan sekarang cuma posisi dia. Posisi Pak Jero Wacik baik sebagai pengurus Partai Demokrat maupun sebagai menteri. Ini saya rasa yang jadi persoalan. Karena kalau dia sebagai kader partai pengurus Partai Demokrat, maka dia akan tunduk dan taat terhadap anggaran dasar dan kemudian tunduk dan taat kepada apa yang dia sudah nyatakan di dalam partai integritas Partai Demokrat. Apakah Pak Jero Wacik saat ini posisinya di Partai Demokrat masih mendapatkan posisi yang sama atau sudah dengan otomatis Pak lepas dari jabatannya di posisi kepengurusan partai? Seharusnya demikian karena dia sudah menyatakan kalau tersangkut dan jadi tersangka itu dia harus mundur. Kan di Pak Denny. Jadi terus terang dalam hal ini dia harus lapor dulu kan, baru lapor. Setelah lapor semuanya, barulah dia mengambil suatu tindakan. Karena dia sekarang kan lapor, dia harus lapor dulu. Ya, Pak Denny, ini semua kader Partai Demokrat kan menandatangani fakta integritasnya, Pak. Lalu dengan ini implikasinya apa, Pak, secara langsung, Pak? Sayang sekali, Pak Denny, suara Anda kurang begitu kami terima dengan baik ya. Kita akan coba perbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Denny Kailimang. Kita ke Mas Erlangga Pribadi di Wisma Nusantara. Mas Erlangga, kalau kita lihat ini bukan yang pertama kali kader dari Partai Demokrat kembali terjerat kasus korupsi. Lalu bagaimana ini implikasi ke depan untuk Partai Demokrat? Karena kita tahu 10 tahun terakhir ini Demokrat mengawal pemerintahan SBY, tapi faktanya banyak di antara kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Kalau melihat persoalan ini, saya memahami bahwa ada dua hal. Pertama dalam konteks SBY dan pemerintahan, kedua SBY dan Partai Demokrat.
Dalam konteks SBY dan pemerintahan, sebetulnya ini juga harus kita apresiasi dengan baik, dalam artian bahwa SBY sebagai presiden itu tidak mengintervensi atau memberikan ruang terbuka bagi KPK untuk masuk dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang saat ini menimpa Pak Jero Wacik. Kedua, dalam konteks SBY dan partai politik, saya melihat bahwa ini adalah sebuah peringatan penting bagi Partai Demokrat. Dalam artian bahwa selama setidaknya 5-10 tahun Partai Demokrat dan SBY berkuasa, itu sudah cukup banyak kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi dan menjadi tersangka di KPK. Di mana kemudian ini membutuhkan pengawasan atau pengawalan terutama pada Pak SBY sebagai ketua partai terhadap Partai Demokrat, sehingga ke depan Partai Demokrat bisa memperbaiki performanya di hadapan publik. Karena kecenderungannya bahwa terjadi sebagian besar masyarakat mulai tidak percaya terhadap Partai Demokrat yang kader-kadernya banyak terlibat terhadap persoalan-persoalan korupsi. Tapi kan kasus korupsi ini tidak melulu hanya Partai Demokrat. Betul. Pak Erlangga. Iya, memang tidak melulu Partai Demokrat. Partai-partai yang lain itu terkena kasus korupsi, tapi menjadi persoalan adalah kenapa kemudian Partai Demokrat yang menjadi sorotan utama publik, karena Partai Demokrat sendiri adalah partai penguasa, partai yang menjadi pendukung utama dari Presiden SBY, sehingga dalam kondisi demikian menjadi wajar Partai Demokrat menjadi kekuatan politik yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Bagaimana aktivitas, tindakan-tindakan politik dan kinerja dari kader-kader partai di pemerintahan itu akan sangat dipantau oleh publik. Sehingga ke depan menurut saya bahwa alangkah baiknya kemudian Partai Demokrat dan tentunya Pak SBY untuk tidak terlalu memiliki kepentingan untuk masuk dalam kekuasaan dalam konteks penyehatan dan rehabilitasi dari Partai Demokrat itu sendiri. Baik. Ya. Terima kasih Mas Erlangga atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Dan Selamat malam. Ada Pak Denny Kalimang ya bergabung di Ujung Telepon. Dan pemirsa Kabar Petang masih akan kembali dengan kabar lain. Pastikan Anda tetap di Kabar Petang.